Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimah, jamaah salat subuh dan jamaah ta'lim rahimakumullah, semoga diridhoi dan semoga selalu mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur kita ucapkan kehadiran Allah di pagi hari ini. Allah menghidupkan kita kembali setelah kematian kita di tadi malam, dan kita bersyukur kita dihidupkan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita bersyukur di pagi hari ini Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelonggaran untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dan juga diberikan kelonggaran untuk hadir di majelis ilmu ini. Semoga ini menambah ridha, menambah rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan kemudahan untuk istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnahnya, dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaat darinya di yaumul qiyamah kelak. Pada kajian subuh hari ini kita mengangkat tema kaitannya dengan kebarokahan di dalam tidur. Ya, tidur ini adalah suatu aktivitas yang rutin, ya, rutinitas kita lakukan setiap hari. Apa ada di antara Bapak Ibu satu hari satu malam gak tidur? Ya, pasti tidur, meskipun hanya cuman 1 atau 2 jam gitu. Ya, hampir setiap hari itu kita tidur. Ya, terutama tentu tidur yang kita laksanakan di malam hari. Mungkin tidur selama ini hanya dianggap ini sebuah aktivitas duniawi. Ya, aktivitas duniawi seperti makan, mandi, dan seterusnya. Pada sesungguhnya Bapak Ibu, dalam aktivitas duniawi itu, di situ yang harus kita cari adalah kebarokahannya. Kita mencari harta itu duniawi, tapi kita harus mencari kebarokahan, ridho dan kebarokahan Allah di situ. Termasuk juga tidur. Ya, jangan sampai tidur itu kita lakukan hanya menjadi aktivitas duniawi, tidak ada nilai-nilai ibadahnya di situ. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita bahwa di dalam tidur itu, ya, ada aktivitas-aktivitas ibadah. Sehingga dalam aktivitas ibadah di saat kita menjelang tidur, bangun tidur, inilah yang kemudian membuat tidur itu menjadi barokah. Tidur yang barokah itu adalah tidur yang bermanfaat, minimal bagi diri kita. Ya, bermanfaat bagi diri kita artinya tidur itu tidak memberikan kemudaratan. Kalau mimpinya insya Allah mimpi yang baik, bukan mimpi-mimpi yang menakutkan. Di saat kita dalam kondisi yang tidak berdaya, ya, tidak berdaya, tidak bisa melihat di saat tidur, tidak bisa merasakan di saat tidur, kita tidak tahu apa yang terjadi terhadap diri kita di saat tidur, tapi di situ Allah berikan perlindungan. Ya, Allah berikan perlindungan, Allah jaga. Inilah kebarokahan di dalam tidur itu.
Nah, maka ada beberapa adab, ya, beberapa adab etika atau akhlak ketika kita akan melaksanakan aktivitas tidur itu. Insya Allah di kajian hari ini kita akan membahas, ya, aktivitas-aktivitas atau adab-adab atau sunnah-sunnah yang sebaiknya kita lakukan sebelum tidur, kemudian saat tidur, kemudian pasca tidur. Jadi ada pra, saat, kemudian pascanya. Semoga menjelang syuruk, ya, di pagi hari ini semoga kita bisa membahas semuanya itu. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang pertama yang akan kita lakukan ketika kita tidur itu adalah ini pra tidur dulu, yaitu kita berusaha itu untuk bisa tidur di awal malam. Berusaha untuk bisa tidur di awal malam. Kapan malam itu terhitung? Malam itu terhitung adalah di saat awan merah itu sudah menghitam. Jadi ketika maghrib masuk, kemudian matahari kan terbenam nih, matahari terbenam, terus di sekitar itu Bapak Ibu, meskipun matahari sudah terbenam, tapi awan merahnya Masya Allah luar biasa menerangi alam ini. Meskipun matahari sudah tidak ada, tapi alam masih terang, karena awan merah itu masih mengeluarkan cahaya, pantulan cahaya. Dan ini belum dikatakan malam. Jadi maghrib itu masih sore Bapak Ibu, ya. Setelah awan merah itu kemudian, ya, pelan-pelan berubah menjadi kuning, kemudian abu-abu, terus kemudian hitam, ya. Maka di saat awan itu hitam, disitulah dikatakan atmah, dikatakan malam, dan saat itulah masuknya waktu isya. Jadi malam itu adalah ketika masuknya waktu isya, atau dibalik, isya itu adalah waktunya setelah mulai masuk malam. Berarti kalau kita tidur di awal malam, itu artinya kita disunahkan untuk tidur sesudah isya itu, ya. Jadi sesudah isya kita usahakan untuk tidur, agar apa? Yang pertama, agar kita mudah bangun di sepertiga akhir malam. Di sini sudah kita niatkan kita tidur di awal malam biar nanti bisa bangun di sepertiga akhir malam, di hujung malam. Tidur di awal malam, bangun di penghujung malam. Itu sudah kita niatkan. Ini sudah menjadi ibadah. Sehingga kata Rasulullah, meskipun kamu nggak terbangun di malam hari itu, tapi sudah niat, ya, untuk bangun sholat tahajud, meskipun tidak bangun tapi sudah niat, dan niat itu sudah diwujudkan dalam bentuk tidur lebih awal. Kalau nggak terbangun, maka tercatat di malam hari itu kamu melaksanakan sholat malam, kata Rasulullah. Jadi kita niatkan, dan tidak hanya sebatas niat, tapi kita usahakan tidur lebih awal. Oh, mungkin orang mengatakan begini, Pak, saya itu mau tidur jam berapapun, jam 3 bangun, ya. Mau tidur jam berapapun itu jam 3 pasti bangun, udah terbiasa. Jam 3 atau jam setengah 3 itu bangun gitu. Ya, mungkin bisa seperti itu karena sebuah tradisi, ya. Memang kalau kita tuh namanya sering tidur jam 8, itu jam 8 tuh ngantuk Bapak Ibu, ya. Dan biasa bangun misalnya jam 3, itu apapun jam 3 pasti terbangun memang. Tapi persoalannya adalah kalau kita tidurnya di akhir malam, lalu kemudian di penghujung malam kemudian kita bangun, meskipun bisa bangun, tetapi kita menzolimi diri kita. Kenapa dikatakan menzolimi? Karena kita mengurangi jatah tidur kita. Kita tidak memberikan hak sepenuhnya kepada jasad kita, kepada mata kita untuk istirahat. Pada Rasulullah mengatakan, wali jasadika alaika haqqun, wali ainika alaika haqqun. Kamu wajib memberikan hak kepada fisikmu,
Hak apa? Hak untuk istirahat. Dan kamu harus memberikan hak kepada matamu. Wali ainika 'alaika haqqun. Matamu itu punya hak yang harus kau berikan haknya, kata Rasulullah. Ini Rasulullah menyampaikan ini itu dalam rangka menasihati ada sahabat yang memang di malam hari diisi dengan ibadah. Ya, di siang hari diisi dengan berpuasa, malamnya ibadah semalaman, sehingga menjadi kurang tidur. Maka kata Rasulullah, wali ainika 'alaika haqqun. Matamu punya hak untuk kau berikan haknya. Nah, meskipun kita bisa bangun di penghujung malam tadi, tapi kita sudah zalim terhadap mata kita, dan ini harus kita istirahatkan. Ya. Maka Allah mengatakan, wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan tidurmu itu sebagai waktu istirahat. Memang Allah buat kita itu bisa tidur itu untuk apa? Untuk istirahat. Persoalannya malah kita yang nggak mau menidurkan diri kita. Berarti kita melawan sunatullah seperti itu. Allah sengaja menciptakan, kami jadikan naumakum, tidur kamu itu, kata Allah. Jadi tidur kita tuh bukan tidur dengan sendirinya, tapi Allah menjadikan. Allah buat kita itu bisa ngantuk kemudian tidur, biar istirahat, kata Allah. Biar tidurnya itu pulas, maka waja'alnal laila libasa. Kami ciptakan malam itu sebagai selimutnya, pakaian tidur lah. Enak sekali kan itu ya. Istirahat, tidur, digelapin dunia ini oleh Allah, digelapin agar apa? Agar tidurnya pulas, mataharinya ditenggelamkan sama Allah biar nggak panas. Ya, Allah ciptakan itu sesungguhnya adalah agar kita bisa istirahat. Dan siang hari ma'asya, siang hari kami ciptakan agar kamu bisa aktivitas duniawi, mencari kehidupan, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal seperti ini diungkapkan oleh Aisyah, ya. Aisyah berkata, ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Aisyah berkata, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awwalal laili wa yaqumu akhirahu fayusalli. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam, lalu beliau melakukan sholat malam. Ini kondisi normal Bapak Ibu. Tentu ada pengecualian bagi orang yang memang tidak bisa tidur di awal malam, mungkin kena pekerjaan profesi, seorang dokter misalnya, atau penjaga keamanan. Ya, ini ada pengecualian sehingga sulit untuk mendapatkan sunnah ini. Tapi bagi Bapak Ibu, bagi kita yang tidak memiliki kesibukan di malam hari, jangan dibuat sibuk. Nah, ini yang sesungguhnya tidak punya kesibukan itu jangan dibuat sibuk itu. Yang mestinya setelah Isya itu bisa istirahat tidur, tapi malah mungkin nonton TV, mencari kesibukan gitu. Kenapa? Sudah diniatkan tidurnya nanti jam 10, itu masalahnya. Ya. Karena sudah ditradisikan tidurnya jam 9 atau jam 10 atau jam 11. Sehingga sebelum jam itu dicari kegiatan-kegiatan. Kalau tidak ada kegiatan malah apa? Ya itu, televisi atau ini. Ya. Macam-macam lah nanti cari informasi segala macam. Padahal sesungguhnya ya bukan sesuatu yang harus dilakukan pada waktu itu, tapi karena belum waktunya tidur. Nah, karena kita sudah menjadwal tidur kita itu mungkin ada jam 10 dan seterusnya. Padahal kalau kita jadwalkan tidur itu, Rasulullah justru mensunahkan tidur itu di awal malam. Ya. Nah, kemudian dalam kesempatan yang lain Rasulullah juga mengatakan anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, informasi tentang Rasulullah. Ya, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakrahun nauma qabla salatil isya wal haditha ba'daha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakruhkan itu membenci
tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang dalam urusan-urusan duniawi sesudah isya. Ya. Jadi makruh hukumnya kalau tidur sebelum isya. Kenapa? Berarti belum masuk malam kan itu. Ya, sunnahnya tadi setelah masuk malam. Sebelum isya berarti belum masuk malam. Itu dimakruhkan. Ya, bisa kebablasan Bapak Ibu. Sebelum isya tidur bangunnya subuh. Nah, itu bahaya itu nanti. Isyanya lewat gitu ya. Dan dimakruhkan juga berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, termasuk juga lah misalnya tidak ngobrol tapi melihat televisi, melihat HP, hal-hal sifat duniawi yang enggak begitu penting, enggak bermanfaat, cuma mencari hiburan saja gitu. Ya. Termasuk hal-hal seperti itu tuh dimakruhkan kalau dilakukan sesudah isya. Itu artinya apa? Memang sesudah isya itu disunahkan untuk langsung istirahat gitu. Sunnahnya begitu ya. Sudah ada yang menjalankan sunnah ini? Jadi kita niat tidur di awal itu saja sudah barokah, buat barokah. Kenapa? Ada niat untuk melaksanakan qiyamul lail. Kita niatkan ini sunnah Rasul gitu. Ya, istirahat di awal gitu. Dan insya Allah sangat baik untuk kesehatan ya. Untuk kesehatan itu sangat baik katanya. Tapi saya nggak bisa bicara tentang kesehatan, bukan ahlinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ya setelah kita niatkan tidur di awal, nanti bangun di penghujung, kemudian sebelum tidur itu diusahakan kita melaksanakan sholat witir. Diusahakan sholat witir sebelum tidur. Ya. Sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah tentang wasiat Rasulullah SAW. Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, siyami thalathati ayamin min kulli syahr wa raq'atay duha wa an utira qabla an anam." Kata Abu Hurairah, kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 wasiat. Yang pertama adalah untuk berpuasa 3 hari setiap bulannya, yaitu Ayyamul Bid 13, 14 dan 15. Yang kedua wasiatnya adalah mengerjakan 2 rakaat salat duha. Ini minimal salat duha itu dilaksanakan 2 rakaat. Kemudian yang ketiga wasiatnya adalah mengerjakan witir sebelum tidur. Mengerjakan witir sebelum tidur. Itu artinya kita witir itu ya dalam hadis ini itu bisa dilaksanakan sebelum sholat tahajud. Jadi witir itu bukan dilaksanakan sesudah sholat tahajud, bukan sebuah keharusan ya. Tanpa tahajud witir boleh. Jadi nggak ada hubungannya antara witir dan tahajud. Loh katanya tutuplah sholat malammu dengan witir. Itu yang dimaksud sholat malam itu adalah sholat isya. Karena sholat isya itu kita katakan tadi itu mulai masuknya waktu malam. Dan witir itu adalah penutup sholat wajib. Jadi sholat 5 waktu itu tuh dikencangkan, disempurnakan oleh apa? Oleh witir. Oleh karena itu jenengan tidak boleh witir sebelum isya. Meskipun sudah jam 9 belum isya nih, saya tak witir dulu saja deh, itu tidak bisa malah ya. Karena witir itu menutup sholat isya ya, sholat di malam hari yaitu sholat isya itu bukan menutup sholat qiyamul lail gitu. Nah karena ini justru dianjurkan kita witir dulu ya sebelum tidur, nanti baru qiyamul lail. Dan yang seperti inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Ya, Abu Bakar Siddiq itu mentradisikan witirnya itu sebelum tidur. Tapi Umar bin Khattab itu mengambil witir di waktu dini hari, yaitu di sepertiga akhir malam sesudah sholat malam. Dan dua-duanya itu dibenarkan oleh Rasulullah, dipuji oleh Rasulullah. Ya, Abu Bakar, kamu orang yang sangat berhati-hati, ya khawatir kalau nanti
di malam hari itu nggak bisa bangun sehingga meninggalkan witir. Padahal witir itu jangan sampai ditinggalkan. Dan Umar itu Allah puji dengan apa? Semangatnya untuk bangun, ya, semangat untuk melaksanakan salat qiyamul lail, dan dia yakin nanti dia akan bangun qiyamul lail, ya, salat tahajud, nanti akan witir sesudah itu. Itu artinya boleh juga witir, ya, di sepertiga akhir malam. Waktu yang terbaik tentu di sepertiga akhir malam untuk qiyamul lail, untuk salat malam, dan witir merupakan salah satu salat malam. Namun waktu sepertiga ini tentu tidak mudah dilakukan oleh orang pada umumnya. Oleh karena itu Rasulullah menekankan ini secara umum yang mudah dilakukan adalah witirlah sebelum tidur, dan itu bisa dilakukan oleh semua orang, baik yang terbiasa bangun di sepertiga akhir malam atau yang tidak terbiasa bangun, dia tetap bisa melaksanakan witir itu. Nah, dalam hadis ini, ya, ini disampaikan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah berwasiat kepadanya agar berwitir sebelum tidur. Nah, bisa itu dilakukan sesudah sholat isya, kemudian ba'diyahnya, kemudian langsung witir bisa juga mungkin nanti di rumah ketika saat akan tidur itu bisa dilakukan. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, setelah witir, ya, kemudian seandainya setelah witir itu kemudian kita wuduknya batal, seumpama wuduknya batal, maka sebelum tidur berwuduklah terlebih dahulu. Tapi kalau wuduknya belum batal, ya tentu nggak perlu kita berwuduk lagi. Tapi yang batal wuduknya maka disunahkan untuk berwuduk kemudian tidur, sehingga kita tidur itu dalam keadaan berwuduk. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Idza ataita matja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah summa taji' ala shiqqikil ayman." Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah seperti wuduk untuk sholat. Jadi wuduk seperti biasa, seperti kita akan sholat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Ya, jadi disunahkan kita sebelum tidur itu untuk berwuduk. Nah, setelah selesai berwuduk, tadi sholat witir sudah, kemudian berwuduk sudah, nah kemudian lakukanlah aktivitas yang berikutnya, yaitu menutup pintu. Nah, ini saya kira sudah terbiasa kita lakukan ini, menutup pintu. Cuma ada satu yang tidak kita lakukan ketika menutup pintu, jarang dilakukan, yaitu apa? Menutup pintu itu, ya, dengan berlindung kepada Allah, ya, dan dengan mengucapkan basmalah. Ini yang mungkin tidak kita lakukan ketika menutup pintu, ya sudah tutup saja. Sunnahnya apa? Sunnahnya kita menutup pintu ketika akan tidur itu kita menutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Muslim itu disampaikan dari Jabir bin Abdullah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aghliqul abwab wa dzkur ismallahi fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan. Rasulullah mengatakan tutuplah pintu-pintu, ini menjelang tidur, ya, tutuplah pintu-pintu serta sebutlah nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, karena sesungguhnya syaitan tidak akan bisa masuk ke pintu yang ditutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita kan lebih khawatir kalau masuk maling kan Bapak Ibu, ya, jadi dikunci rapat gitu. Ya, serapat apapun kuncinya, sebagus apapun gemboknya itu, syaitan bisa masuk Bapak Ibu. Tapi untuk mengunci syaitan itu adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus yang berikutnya setelah menutup itu adalah mematikan lampu. Ya, mematikan lampu, mematikan api, ya. Karena jangan sampai malam tapi seperti siang. Padahal kata Rasulullah, ku jadikan malam sebagai istirahat, sebagai selimut dalam tidur, tapi justru di rumahnya malam seperti siang. Akhirnya apa? Tidurnya kurang berkualitas.
Maka sebaik-baik tidur itu dalam kondisi gelap, tapi enggak gelap-gelapan banget lah ya. Mungkin ada orang yang tidak bisa tidur dalam kondisi yang sangat gelap, ya minimal remang-remang gitu ya, remang-remang ya, jadi buat tidur itu menjadi pulas. Kemudian yang berikutnya, ini mungkin yang jarang dilakukan Bapak Ibu, saya juga belum melakukan ini nih, yaitu memakai celak mata. Ada Bapak Ibu yang sudah memakai celak mata menjelang tidur? Ibu-ibu, kelamu jagong Ibu ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktahilu bil ithmidi kulla lailatin qabla an yanama fi kulli 'ainin thalathata amyalin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak ya yang berasal dari batu celak, yaitu ismid. Nama batu celak itu ismid ya, ismid, yaitu dilakukan setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau Rasulullah SAW memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan ya, jadi celak-celak yang berasal dari batu ismid ya, sehingga saya sempat browsing itu tentang celak itu, memang ada ternyata ya, ini bukan berarti memang dari batu itu, jadi ada judulnya celak itu, mereknya gitu ya, itu ismid, nah gitu, ismid. Ternyata ismid itu memang nama batu. Dalam hadis yaktahilu bil ismid ya, yaktahilu bil ismid, yaitu bercelak dengan celak yang berasal dari batu itu ya, batu ismid. Nah monggo ini ibu-ibu yang paham tentang celak mencelak ini ya, gimana caranya juga mencelak ini ibu-ibu yang paling paham. Monggo Bapak Ibu yang ingin melaksanakan sunnah ini bisa dilakukan ini ya. Mas Rian silakan bercelak mau tidur, insya Allah banyak manfaatnya, karena ini adalah sunnah Rasul, pasti ada manfaatnya ya. Tapi ilmu kedokteran yang paling bisa menjawab ini ya, apa manfaatnya, saya nggak bisa menjelaskan ya manfaatnya ini. Insya Allah ilmu kedokteran bisa menjawab. Kemudian yang berikutnya adalah membersihkan tempat tidur sebelum tidur, dikibas atau di orang Jawa bilang apa, di seblat apa, sulai ya gitu ya, itu ternyata sunnah. Mungkin selama ini kita lakukan tapi tidak menjadi nilai ibadah. Kenapa? Enggak kita niatkan itu sebuah ibadah, mengikuti sunnah Rasul. Hanya logika pikiran kita saja, ini kotor dibersihkan dong. Tapi sesungguhnya kalau itu kita lakukan karena ilmu kita, oh ini ada sunnah Rasul, sehingga menjadi ibadah di situ. Nutup pintu tadi menjadi ibadah karena kita tahu itu sunnah Rasul. Meskipun kita selama ini tetap nutup pintu kan, meninggalkan pintu depan minimal itu kita tutup semuanya. Ya, pintu kamar tergantung, kalau kamarnya itu ber-AC itu ditutup, kalau nggak ber-AC malah dibuka gitu. Ya. Tapi selama ini mungkin kita menutup itu hanya dianggap aktivitas biasa saja, tidak menjadi nilai ibadah. Nah, termasuk juga ini membersihkan tempat tidur, itu sesungguhnya ada nilai ibadahnya. Kalau kita lakukan itu, kita niatkan mengikuti sunnah Rasul. Kata Rasulullah, "Idza jaa ahadukum ila firashih falyakhuz dakhilata izarihi falyanfut biha firashahu wal yusammillaha fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dah." Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain. Kan biasanya kan dulu ngibas kan pakai kain ya. Kalau sekarang sudah ada macam-macam lah alatnya. Dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah. Kayak nutup pintu tadi. Jadi membersihkan tempat tidur ya dengan kan bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu sunnahnya begitu. Jadi setiap malam kita bisa mendapatkan pahala ya ketika tidur, banyak sekali sebetulnya kalau itu kita niatkan dalam konteks kita mengikuti sunnah Rasul, sehingga itu menjadi ibadah.
Nah, setelah itu semua dilakukan, maka bersiap-siaplah kita memasuki prosesi tidur ini ya. Nah, berikutnya adalah kita berdoa. Kita berdoa sebelum tidur. Saya kira ini sudah hafal semua. Bismika Allahumma ahya wa amut ya. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan mati. Karena sesungguhnya tidur itu adalah sebuah kematian. Nah, setelah itu belum tidur Bapak Ibu ya, setelah doa nggak langsung tidur nih. Kita disunahkan membaca 3 surah terakhir dari Al-Qur'an. Apa itu? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, ini disunahkan membaca 3 surah itu. Ya, dalam sebuah hadis sampai oleh Aisyah, ya, Nabi SAW ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya. Mengumpulkan berarti begini, ya, menyatukan kedua telapak tangannya. Ya. Lalu kemudian kedua telapak tangan tersebut ditiup. Ya, setelah ditemukan kemudian ditiup, kemudian dibacakan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas. Jadi kalau berdasarkan hadis ini urutannya ditiup dulu baru dibacakan. Ya, ditiup dulu kemudian baru dibacakan. Kemudian beliau mengusap kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, yang dimulai dari kepala, wajah dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian itu sebanyak 3 kali, kata Aisyah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini di Sahih dari Imam Bukhari. Tangan disatukan, ya, terus kemudian dibacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Kemudian diusap mulai dari kepala, muka, badan, tangan semuanya, bagian yang bisa terjangkau, punggung nggak usah. Ya, bagian yang bisa terjangkau, terutama yang bagian depan, ya, yang bisa terjangkau. Nah, ini banyak nggak sabaran kayak gini. Ya, biasa kalau sudah doa langsung makler gitu kan. Ya, jadi ini masih ada prosesi-prosesi yang harus kita lewati ini. Setelah itu juga nggak langsung tidur Bapak Ibu, masih ada lagi ya acara berikutnya gitu. Apa itu? Yaitu membaca ayat kursi. Ya, membaca ayat kursi. Saya bacakan terjemahnya saja ya, menyingkatkan waktu. Ini hadis Sahih Bukhari juga. Jika kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi sampai selesai 1 ayat itu, maka akan ada penjaga dari Allah untukmu dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Masya Allah, ini luar biasa ayat kursi ya. Sebelum tidur baca ayat kursi, maka Allah akan mengirim penjaga kita, ya, penjaga untuk kita. Itu para malaikat yang Allah kirim untuk menjaga kita di saat kita tidak berdaya itu, di saat kita nggak bisa melihat, ya, nggak bisa tahu, nggak bisa merasakan apapun di saat tidur itu. Di situ kita dijaga oleh malaikat yang dikirim oleh Allah karena ayat kursi yang kita baca. Ya, dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Artinya sampai kita bangun, syaitan tidak akan mendekati kita di malam hari itu. Jadi insya Allah kalau dia bermimpi, mimpinya kan mimpi ada 3 sebabnya Bapak Ibu. Mimpi dari Allah, mimpi dari kondisi batin kita, mimpi dari syaitan. Nah, insya Allah mimpinya itu ada kemungkinan cuma 2, dari Allah dan dari kondisi batin kita, gitu. Tapi selamat dari mimpi syaitan. Yang bahaya itu kan mimpi dari syaitan itu, ya, dikejar ular lah, ya, ditindihin macam-macam lah, gitu kan. Ya, itu menakutkan gitu. Tapi kalau hanya mimpi karena kondisi batin, mungkin kangen sama anaknya, tiba-tiba kemudian ketemu sama anaknya, ya, kangen sama apa gitu, atau disibukkan dengan pekerjaan, ini selesai apa enggak besok, selesai apa enggak besok ini kerjanya. Malamnya mimpi selesai urusannya, pas bangun lah mimpi gitu. Ya, itu karena kebawa mimpi, ya, pikiran-pikiran macam-macam itu. Nah, terus kemudian setelah ayat kursi, kata Rasulullah, membaca surah Al-Kafirun, ya, surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun tsumma nam ala khatimiha fa inha bara'atun minasyirk.
Kata Rasulullah, bacalah surah Al-Kafirun, kemudian tidurlah engkau di penghujung ayatnya, karena dia melepaskanmu dari kesyirikan. Kita tahu surah Al-Kafirun itu kan surah yang mengajak orang kafir, mengajak Rasulullah itu untuk ibadah bareng-bareng, ya. Ayo kamu sembah apa yang kami sembah, nanti kami akan sembah apa yang kamu sembah, kan gitu tawarannya orang kafir pada Rasulullah. Ya, kemudian turunlah ayat itu, qul ya ayyuhal kafirun, ya hai Muhammad, katakan pada orang yang kafir itu, aku enggak akan sembah apa yang kamu sembah, dan kamu enggak perlu nyembah apa yang aku sembah. Dua kali diulang seperti itu. Terakhir, lakum dinukum walidin, ya sudah, kamu beramal sesuai dengan agamamu, aku akan beramal dengan sesuai dengan agamaku. Ini adalah kebersihan dari kesyirikan. Betul-betul kita tidak mau mencampur adukkan suatu ibadah gitu. Enggak ada kompromisasi di dalam dalam urusan ibadah. Jadi membersihkan diri dari kesyirikan. Maka ini oleh Rasulullah disunahkan untuk kita baca agar kita tidur itu dalam kondisi betul-betul bertauhid. Dan tidurlah, kata Rasulullah, pada akhir ayatnya, lakum dinukum waliyadin, tidur. Nah, ini baru ya, gongnya di sini nih, ya, lakum dinukum waliyadin, kemudian tidurlah. Lalu kalau tidur gimana caranya? Nah, tidurlah di sisi sebelah kanan, kata Rasulullah, miring kanan, ya. Tidur sunnahnya itu adalah miring kanan. Ittaji' ala syaqqikil aiman, ya. Ittaji' ala syaqqikil aiman, berbaringlah kamu di sisi kanan, di sisi kanan. Karena itu memang yang paling nyaman, Bapak Ibu, aman ya untuk kesehatan itu minggir kita miring di kanan. Karena apa? Jantung kita itu bebas gitu. Kalau kita miring kiri itu nanti bahayanya, ini kata dokter ya, saya sempat tanya begitu. Itu khawatir kalau ada penyumbatan itu ditambah dengan ditekan, itu bisa berbahaya. Sumbatan yang tadinya masih bisa lewat itu ya, darahnya itu bisa mandek gitu ya, bahaya itu. Sehingga kadang-kadang banyak kejadian orang kok bangun tidur kok nggak bisa bangun gitu loh ya. Tidur kemudian malah nggak bangun lagi, susah bangunnya gitu, stroke segala macam gitu ya. Itu kenapa? Mungkin salah satu penyebabnya adalah posisi tidurnya itu bisa jadi. Padahal kita kan istirahat, mestinya istirahat itu kan segar kan, sehat. Tapi kenapa banyak orang yang setelah tidur itu malah ada yang nggak bisa bangun, stroke dan seterusnya. Itu bisa saja salah satu penyebabnya adalah posisi tidur yang tidak pas tadi itu. Maka sunnahnya Rasul adalah kita niatkan betul, kita usahakan tidur di miring kanan. Tapi kan tidak mungkin dari awal sampai akhir miring kanan terus begitu kan. Ya sekali-kali ya ganti miring kiri, apalagi istrinya di sebelah kiri, Pak. Nah, itu. Sehingga nanti harus diformat ini ya, kalau ingin ngelonin istrinya. Nah, ini di kanan yang sebelah berarti sebelah kiri suami, sebelah kanan istri. Ya, itu kalau yang istri yang suami yang ngelonin. Tapi kalau istri yang ngelonin, nah dibalik gitu. Ya, saya kira itu kondisional ya, kondisional. Tapi masing-masing kalau sudah mau tidur itu niatkan ya dimiringkan sebelah kanan. Kenapa? Karena ketika tidur itu mesti lama ya, mesti lama. Kita bangunnya kapan kita nggak tahu. Ya, jadi kalau sudah kita dah niat mau tidur, dimiringkan ke sebelah kanan. Tapi kalau belum meniatkan, mungkin ya masih ngobrol sama istri suami, ya nggak apa-apa, jangan langsung kanan-kanan, nanti malah nggak ketemu gitu nanti kan. Nah, jadi ketika mau tidurnya ada diusahakan untuk miring ke kanan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ketika kita miring kanan itu letakkan tangan kanan di bawah pipi. Berarti begini tidurnya. Ya, kayak gaya ibu aja mau selfie ya Bu ya. Itu gini. Jadi disunahkan meletakkan tangan di bawah pipi. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iza akhadha matja'ahu minal laili wada'a yadahu tahta khaddih. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya apabila mendatangi tempat tidurnya di malam hari, beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya.
Iza awa ila firasyih wa du'a yadahu tahta khaddih. Jika seseorang mendatangi tempat tidur, hendaklah ya tangan kanannya di bawah pipinya. Ternyata itu sunnah Bapak Ibu ya. Jadi banyak sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan menjelang tidur dan di saat kita tidur itu, dan itu kalau kita lakukan sehingga tidur kita menjadi ibadah, sehingga tidur menjadi barokah, tidak hanya sebagai aktivitas duniawi saja. Kemudian hindari, kata Rasulullah, hindari tidur tengkurap. Hindari tidur tengkurap, kecuali bagi bayi yang baru belajar nengkurap, nah itu jangan dilarang ya, itu udah prosesnya. Tapi bagi yang mantan-mantan bayi ini dihindari untuk tidur nengkurap. Innaha daja'atun yabghaduha Allahu azza wa jal. Sesungguhnya posisi tidur tengkurap itu adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Allah azza wa jal. Malah dimurkai Bapak Ibu. Ini hadis Abu Daud. Ya, jadi hindari tidur tengkurap. Saya kira memang untuk kesehatan sangat-sangat tidak baik ya untuk tidur tengkurap itu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita sudah sampai ke tidur. Nah, sekarang terakhir pasca tidur sekarang. Nah, pasca tidur ya. Apa yang harus kita lakukan pasca tidur? Yang pertama Bapak Ibu, ketika kita bangun tidur, itu jangan sampai pikiran kita itu dipenuhi ya, dikuasai oleh urusan-urusan duniawi. Jadi kita bangun, jangan sampai pikiran kita itu dipenuhi oleh urusan-urusan duniawi, mikir pekerjaan hari itu, jangan sampai ya. Sebanyak apapun pekerjaan panjenengan hari itu jangan sampai pas bangun mikirin pekerjaan itu ya. Usahakan untuk tidak mikir masalah dunia. Sebuah hadis dari Rasulullah mengatakan, man asbaha wa dunya akbaru hammih, barang siapa yang di pagi-pagi hari bangun itu dunia akbaru hammih, menjadi sesuatu yang yang memenuhi benaknya gitu. Jadi bangun benaknya itu dipenuhi oleh urusan-urusan duniawi, maka kata Rasulullah, di hari itu dia tidak akan mendapatkan apapun dari Allah kecuali Allah memberikan 4 penyakit. Dia tidak dapat apa-apa kecuali dia mendapatkan 4 penyakit ya yang Allah berikan kepadanya. Yang pertama adalah kebingungan yang tidak berakhir. Pikirannya hari itu galau, kacau. Temannya ngajak ngobrol nggak mau, aku lagi kacau pikiran ini ya, ngobrol nggak enak, maunya sendirian gitu, pokoknya galau gitu. Dia tanya ada apa, nggak tahu, pokoknya pikirnya kacau gitu, nggak tahu penyebabnya. Ternyata penyebabnya adalah bangun pagi mikirin dunia. Allah buat pikirannya kacau, tidak tenang di hari itu. Yang kedua kata Rasulullah ya, Allah berikan kesibukan duniawi di hari itu yang nggak selesai urusannya ya. Meskipun di rumah nggak selesai juga, dari pagi sampai sore nggak selesai urusan rumah, bersihin inilah kotor lagi di sini, bersihnya kotor lagi di sini ya. Ada saja urusan-urusan duniawi di rumah itu yang nggak selesai seharian ya, sehingga banyak yang sambat, ibu-ibu mungkin ya, itu kok seharian kok nggak rampung-rampung tuh yo ya. Itu memang Allah buat dia sibuk dengan urusan dunia. Di kantor juga begitu, urusan selesai, urusannya nggak selesai ya. Allah buat kesibukan itu nggak selesai seharian itu, sehingga nggak bisa istirahat dan nggak bisa ibadah dengan khusyuk dan tenang. Karena apa? Urusannya nggak selesai. Azan dan dikumandangkan, ayo sholat, selesai urung rampung, akhirnya nggak sholat jamaah, nggak Allah selesaikan urusannya ya, sehingga meninggalkan jamaah. Sholat pun mungkin cuma 5 menit. Kenapa? Karena urusannya masih banyak. Tapi kalau orang pagi-pagi nggak ngurusin dunia, tapi ngurusin dirinya dengan Allah, Allah buat itu hatinya menjadi tenang, pikirannya tenang, urusannya selesai ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang dia targetkan hari itu nggak terpenuhi.
Padahal bangun pagi-pagi udah mikirin pekerjaan biar pekerjaan hari itu menjadi selesai lancar, kan tujuannya itu. Ya, pagi-pagi udah mikirin itu, nanti saya harus melakukan ini. Justru dengan memikirkan dunia yang akan kita lakukan di hari itu, Allah buat urusan dunianya nggak selesai. Allah buat urusan dunianya tidak selesai. Ya. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, ya, di hari itu dia akan selalu menghayal. Terutama di akhir-akhir dia agak sore banyak urusan gak selesai, pikiran kacau lalu menghayal, andaikan tadi itu saya itu begini, andaikan tadi itu saya ke sana, seumpama tadi itu begini, nggak akan begini jadinya, seumpama lah. Yang ada penyesalan, ya, menghayal andaikan. Ini 4 penyakit yang Allah berikan, ya, kepada seseorang yang bangun pagi mikirin dunia. Lah kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita bangun? Yang pertama kata Rasulullah, ketika kita bangun ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Itu dulu. Ya, ungkapkan rasa syukur kita karena kita sudah dibangunkan kembali oleh Allah, dihidupkan kembali dan dihidupkan dalam keadaan sehat wal afiat, dan tadi malam Allah menjaga kita sehingga kita bangun dengan selamat. Ya, telinga nggak dimasukin semut, ya, mata nggak dikencengin sama semut dan seterusnya lah. Ya, hewan-hewan tidak ada yang masuk ke kamar kita. Ya, padahal gampang saja sebetulnya. Kelabang masuk di celah-celah pintu itu bisa saja, tapi Allah menyelamatkan kita dari hal-hal seperti itu. Itu yang harus kita syukuri dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi yang pertama ketika kita bangun kita ucapkan alhamdulillah, itu dulu. Ya, kalau ingin sempurna ditambah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini dulu kita ucapkan pada Allah, kita ungkapkan. Ini adalah ungkapan syukur kita. Terima kasih ya Allah, ya, yang telah menghidupkan aku kembali sesudah dimatikan tadi malam. Wa ilaihin nusyur, dan nanti aku juga akan dikembalikan kepadamu besok di hari kiamat. Itu adalah kebangkitan bangun yang sesungguh dan selama-lamanya nanti. Kalau ini kan cuman rutinitas. Tidur bangun, ini ada tidur bangun kecil. Nanti kita akan menghadapi, ya, tidur yang lama, yaitu kematian yang sesungguhnya. Kemudian ada kebangkitan yang sesungguhnya dan tidak akan tidur lagi, yaitu kebangkitan di hari kiamat kelak. Tentu ketika kita membayangkan walaihin nusyur, kebangkitan yang sesungguhnya, kita akan membayangkan seperti apa kita akan dibangkitkan nanti. Kalau hari ini kita bangun masih seperti wajah manusia, ya, kita masih warna kulit kita masih apa ini, coklat apa, kuning langsat, ya, ya, saus mateng, ya. Tapi kebangkitan di akhirat kelak, di situ ada yang kata Allah, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada yang dibangkitkan dengan badan bersinar berseri putih, ada juga yang hitam legam. Kita nggak tahu besok kita akan dibangkitkan seperti apa. Bahkan ada yang dibangkitkan yang kepalanya seperti khimar, keledai. Siapa itu? Yaitu orang yang rutin berjamaah. Loh, orang rutin berjamaah dibangkitkan dengan wajah seperti keledai. Yaitu yang berjamaah nggak sabaran dalam berjamaah. Imam belum sempurna sujud, jamaahnya sudah duluan sujud. Imamnya belum sempurna berdiri, makmumnya sudah duluan berdiri. Maka hati-hati kita sebagai makmum jangan sampai mendahului imam. Sabar. Sebelum imam selesai mengatakan bar, jangan gerak dulu. Ya, insya Allah nggak panjang, nggak seperti baris berbaris. Maju, jalan. Tapi di situ nggak satu pun Bapak Ibu, jenengan dulu mengalami itu, maju, nggak ada yang maju sama sekali. Padahal itu panjang banget itu, jalan, baru jalan. Pada sholat nggak ada loh imam yang Allahu Akbar, itu nggak ada loh Pak. Ya, paling Allahu Akbar, itu aja nggak sabaran coba. Baru makmumnya sudah
gerak duluan. Bahkan mungkin imamnya belum memberikan aba-aba, cuman melihat imamnya gerak, makmumnya sudah ikut gerak. Karena memang ada dalam fikih itu, imam itu dianjurkan gerak duluan baru aba-aba itu. Ya, jadi gerak dulu baru aba-aba. Ya, biar nanti enggak jamaahnya tidak mendahului itu. Tapi jamaahnya baru melihat imamnya gerak, udah gerak duluan malah. Ya. Syaitannya luar biasa Bapak tuh lihat imam udah gerak tuh kata syaitan. Ayo cepat. Ya. Tapi baris berbaris Pak, syaitan enggak ikut. Makanya enggak ada yang godain, tenang aja gitu kan. Hormat panjang banget, sebelum ada gerak tangan diam aja semua. Gerak baru ngangkat tangan. Luar biasa sabarnya kita dalam baris berbaris. Ketika sholat hilang kesabaran semuanya. Hati-hati jangan sampai nanti bangkit seperti apa Pak Bu? Keledai, ya, kepala keledai itu. Nah, terus kalau ini bisa dilakukan ya, kata Rasulullah, ini dari Ibnu Abbas ini menceritakan Rasulullah itu bangun tidur itu membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Ya. Kalau 10 terakhir itu mulai dari 191 karena akhir surah Ali Imran itu ada ayat 200. Berarti intinya itu ada di 191. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, ya, dan seterusnya. Itu isinya. Tapi ayat ini ada casingnya, ada pengantarnya. Pengantarnya di ayat 190. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ini pengantarnya, tapi isinya ada di 191 itu. Nah, kita dianjurkan untuk membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran ini. Ibnu Abbas menjelaskan ya, Rasulullah itu bangun lalu beliau duduk dengan mengusap wajahnya, jadi usap-usap dulu ya. Ini matanya, terus kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran, kemudian beliau berwudu, menyempurnakan wudunya, lalu beliau sholat malam. Jadi justru baca itu dulu bangun, ya, habis doa tadi dibaca surah itu. Kalau nggak hafal silakan siapkan Al-Quran di samping. Ya, setelah itu baru ke belakang berwudu dan sholat. Justru urutannya begitu, bukan sesudah sholat, malah sebelum sholat. Nah, terus kemudian ya, ketika mau berwudu cuci tangan terlebih dahulu, ini sunnah. Kemudian istinsar itu juga disunahkan. Ya, kemudian kumur-kumur atau syukur-syukur bisa sikat gigi. Ya, ini juga disunahkan. Kemudian baru ya berwudu secara sempurna, kemudian sholat. Nah, kalau ini subuh berarti setelah sholat. Setelah sholat apa yang kita lakukan? Setelah sholat yang dilakukan adalah zikir. Syukur-syukur zikir pagi ini bisa kita lakukan dengan banyak, karena perintah Allah adalah ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Ya, banyak itu artinya tidak terbatas. Ini di luar zikir yang subhanallah yang 33 ini. Ya, di luar zikir itu. Ya, ada zikir khusus di pagi hari itu yang kita dianjurkan untuk kita berzikir khusus di luar zikir setelah sholat yang rutin kita lakukan. Nah, syukur-syukur itu bisa kita lakukan ya setelah subuh zikir, terus kemudian dilanjut dengan sholat 2 rakaat, ya, yaitu sholat syuruk atau sholat isyraq, atau orang menyebut juga dengan sholat duha. Ya. Nah, zikir ini Bapak Ibu tidak harus dalam bentuk kalimat thayyibah, bisa juga baca Al-Quran juga dikatakan zikir. Mendengarkan kajian seperti ini juga dikatakan zikir. Ya, karena ketika ayat tentang Jumat itu, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Kalau azan Jumat sudah dikumandangkan, maka bersegeralah kamu zikir kepada Allah. Itu artinya adalah bersegeralah datang ke masjid mendengarkan khutbah. Maka mendengarkan khutbah, mendengarkan pengajian seperti ini dikatakan
zikir, dan memang substansi zikir itu adalah aktivitas yang membuat kita ingat kepada Allah, itu namanya zikir. Ada bil lisan, juga ada dengan perbuatan. Nah, ini adalah zikir dengan perbuatan buat kita ingat kepada Allah, itu namanya zikir. Nah, kemudian bisa kita lakukan seperti hari ini, kemudian nanti dilanjutkan dengan salat syuruk, terbit matahari, kemudian naik setinggi tombak lebih kurang 10 menit. Hari ini berarti kalau kita hitung itu 1,5 jam setelah masuknya waktu subuh. Jadi kalau subuh tadi itu jam 4.31 ya, lebih kurang ya. Berarti nanti syuruknya itu yang lebih kurang itu jam 6 ya. Insyaallah nanti jam 6 syuruk kita pungkasi, kita selesaikan, nanti langsung bisa melaksanakan sholat syuruk gitu. Nah, berikutnya setelah zikir apalagi yang bisa kita lakukan, yaitu bersedekah. Ya, ada 2 malaikat Bapak Ibu hari ini yang mendekati kita nih ya. Malaikat yang pertama mengatakan, ya Allah, berilah kebaikan, tambahan kebaikan ya bagi hamba-hambamu yang hari ini bersedekah, berilah ganti yang lebih baik. Kata malaikat yang kedua, ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya di pagi hari ini. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi 2 malaikat mendoakan. Nah, kita ingin didoakan oleh malaikat yang mana nih ya? Mendoakan agar kita dapatkan kebaikan setelah bersedekah, ataukah didoakan sebuah kebinasaan? Dalam hadis yang lain ya, Rasulullah menyampaikan bahwa manusia ya, kita setiap pagi itu harus bersedekah sebanyak persendian yang ada pada diri kita, dan persendian itu ada sebanyak 360 persendian yang ada pada diri kita. Saya juga nggak bisa menjelaskan 60 itu mana, 360 mana saja, tapi kita yakini persendian yang ada dalam diri kita sebanyak 360 kata Rasulullah. Dan kita bersedekah di setiap persendian itu, berarti kita sedekah sebanyak 360. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, ternyata sedekah itu tidak hanya dalam bentuk harta ya, tapi juga dalam bentuk kita bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil, itu juga termasuk sedekah kata Rasulullah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ada sedekah. Ya, kita membersihkan sesuatu yang ada di jalan yang bisa mengganggu, mungkin batu dan seterusnya, itu juga sedekah. Ya, di masjid ada yang mungkin ada kertas apa, kita ambil, kita bersihkan, itu juga sedekah. Dan kata Rasulullah, dan itu bisa kau lakukan juga dengan melaksanakan salat duha 2 rakaat. Jadi salat duha itu adalah salat sebagai pengganti sedekah, atau salat dalam rangka kita bersedekah. Beda dengan salat hajat. Ya, kalau kita minta rezeki itu namanya salatnya salat hajat, salat minta rezeki. Tapi kalau salat duha bukan salat minta rezeki, tapi salat bersedekah. Ini 2 hal yang berbeda. Kalau hajat kita meminta, kalau duha kita memberi. Ya, jadi salat duha itu justru lebih ampuh kalau kita cermati, lebih ampuh dari salat hajat. Karena hajat itu kita meminta, kalau duha memberi. Lebih mulia memberi dari meminta. Maka karena kita memberi bersedekah, Allah akan memberikan balasan mengganti yang lebih baik sebagaimana yang tadi doakan oleh malaikat. Ya. Tapi kalau hajat belum tentu hajat kita diterima oleh Allah. Tetapi kalau kebaikan yang kita berikan, Allah dah janji, wa may yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifu adhafan katsira. Ya, siapa yang buat Allah berhutang, kita mempiutangi Allah, artinya kita melakukan sedekah, memberikan kebaikan, Allah akan balas dengan yang berlipat ganda. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau ini sudah kita lakukan terakhir ya, menutupi aktivitas kita di pagi hari itu ya, dalam rangka mendekatkan hubungan kita dengan Allah. Tadi nggak mikirin dunia. Nah, ditutupi dengan berdoa. Doanya apa Bapak Ibu terserah. Tapi saya bukan menganjurkan ya,
kalau bisa menyarankanlah kita sebelum melakukan aktivitas kita minta restu Allah dulu, minta ridhonya Allah. Kita sampaikan, ya Allah, insya Allah hari ini aku akan melakukan ini. Ya, kita sampaikan pada Allah, ini akan kulakukan hari ini. Kumohon Engkau memberikan ridhomu, kumohon Engkau memberikan rahmatmu, kumohon Engkau memberikan perlindungan terhadap aktivitas yang kulakukan hari ini, sehingga itu bisa berjalan dengan baik, lancar, dengan mudah, tanpa menimbulkan kemudaratan apapun, baik bagi diriku maupun bagi yang lainnya. Jadi kita minta restu lah. Kita kan kadang-kadang kan mau kemana kita minta restu orang kan, seringnya gitu. Pak, Bu, doain ya saya nanti akan gini. Kita sama manusia sering mengatakan begitu. Kenapa kita enggak setiap hari mengatakan pada Allah, ya Allah, hari ini aku akan begini. Kumohon Kau berikan kemudahan. Ya, mungkin bagi yang marketing sampaikan, aku nanti akan begini, tolong diberikan kemudahan ya untuk ketemu dengan nasabah, dengan konsumen, dengan apapun. Ya, kita minta Allah memberikan kemudahan dan kita minta Allah memberikan ridhonya terhadap apa yang kita lakukan, ya, barokahnya terhadap apa yang kita lakukan hari itu. Ini kalau bisa Bapak Ibu coba dirutinkan. Ya, dirutinkan setiap kita akan melakukan aktivitas duniawi, minta restu Allah dulu, minta ridho dulu dari Allah. Nah, inilah serangkaian SOP kehidupan kita, mulai dari sebelum tidur, kemudian bangun tidur, selesai, kemudian kita aktivitas penghambaan tetap pada Allah, baru kemudian selesai itu kita melakukan peran kita sebagai khalifah. Jadi kita sudah menyelesaikan peran kita sebagai hamba, ya, setelah bangun tidur. Nah, setelah itu baru kita memerankan diri sebagai khalifah, aktivitas duniawi, ya, semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas kita seharian itu. Insyaallah Bapak Ibu, kalau ini kita lakukan insyaallah barokah, hidupnya barokah dan aktivitas hari itu juga penuh dengan kebarokahan. Demikian Bapak Ibu, ya, sudah pukul 6, insyaallah ini sudah masuk waktu syuruk, bisa kita lakukan sholat minimal 2 rakaat. Semoga kajian kita di pagi hari ini penuh barokah, ya, penuh ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan kita kemudahan untuk memahami dan mengamalkannya, dan semoga kita diberikan kemudahan untuk mengistiqomahkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf dari banyaknya salah, kurang dan khilaf. Mari kita akhiri kajian ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.